Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali dengan saya Jody Wisnu. Saya adalah host untuk hari ini kita mengadakan acara Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan banyak video terbaru dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang dokter spesialis anak, magister kesehatan yang sudah berpraktek di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru selama sekian lama. Kita akan langsung kenalan dengan beliau, Dr. Putri Menengkusumo India. Apa kabar dokter? Halo Dr. Jody, baik, terima kasih. Oke, sobatku sekalian, kita akan mendengarkan dari banyak sekali pertanyaan hari ini, tapi sebelumnya saya akan minta Dr. Putri untuk memperkenalkan diri dulu. Dari mana, studi dulu di mana, dan kemudian sudah di Dr. Un Solo Baru sudah berapa lama? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Saya kebetulan alumni dari FKUNS dan juga mengambil pendidikan dokter spesialis dari FKUNS. Saya bergabung dengan Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini kurang lebih sudah 11 tahun. Dan saya di sini menangani untuk semua kasus dari bayi lahir sampai dengan anak berusia lebih dari 14 tahun. Baik. Terima kasih dokter, sekali lagi dokter selamat datang dalam acara kami di Bincang Asik Sobatku. Jadi sobatku sekalian, ini adalah bagian dari podcast yang akan beberapa rangkaian dan mengangkat tema yang cukup unik pada saat ini. Ini adalah karena kondisi dengan pandemi COVID-19 dan dokter Putri dengan latar belakang sebagai seorang dokter anak akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sobatku berikan. Ya, ini sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan kami, tim kami di lapangan, dan sudah di-coding, dan kami akan membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin akan lebih santai beberapa menit ke depan, dan dengan temanya adalah BTS, dok. Jadi BTS ini lebih ke arah back to school ya. Jadi tema back to school yang cukup menarik sekarang ini, karena sekarang ini sudah dalam kondisi istilahnya kasus angka COVID-nya dianggap sudah memang menurun, dan dianggap sudah beberapa sekolah untuk membuka lagi kembali ke sekolah. Tetapi masalahnya sobatku, ada beberapa persiapan yang juga harus kita perhatikan. Nah, dengan adanya dokter Putri di sini, kita akan banyak bertanya dengan beliau, berbincang lebih kurang 30 menit ke depan. Dok, pertanyaan yang pertama, apakah sudah aman untuk back to school di kondisi saat ini? Silakan dok. Sebetulnya kalau dari data CDC yang dikumpulkan di bulan November-Desember di tahun 2020, pada faktanya untuk anak-anak yang terpapar dengan COVID-19 rata-rata mendapatkan infeksi itu dari pertemuan keluarga, kemudian di tempat-tempat hiburan seperti itu. Jadi sebetulnya apabila di sekolah masing-masing mereka semua melakukan protokol kesehatan dengan ketat, kemudian juga untuk pendidikan dari orang tua dan gurunya mengenai masalah kesehatan juga sudah bagus, semestinya untuk penularannya pasti akan minimal sekali, dok. Oke, jadi memang kita dalam kondisi memang pandemi ya. Cuma kan kita harapkan memang angkanya menurun. Betul. Meskipun kita seolah hidup berdampingan dengan kondisi pandemi itu, karena sampai sekarang pun masih dicari obatnya dan masih belum ditemukan. Bukan saat yang tepat untuk kita mengatakan kita melawan COVID-19, obatnya belum ada. Tetapi kita memang melawan kondisi pandemi dengan tetap bersemangat, menjalankan aktivitas, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti hari ini kita tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker, protokol kesehatan juga dijalankan. Nah, dokter, ini kan sekarang ada varian Delta ya, di mana tingkat penularannya itu sampai sekitar 3 kali lebih hebat daripada varian yang sebelumnya. Pertanyaannya dok, bagaimana risiko terbesar anak-anak bisa terpapar COVID-19? Dan terpaparnya dari mana biasanya? Silakan. Kalau dari Delta, seperti yang tadi juga kita utarakan ya dok ya, seperti itu biasanya orang tua memang akan mengajak anak-anaknya untuk main, entah itu ke pertemuan keluarga, entah itu hanya untuk main. Kalau dulu sebelum mall ditutup juga pasti akan diajak ke mall. Nah, pada anak-anak seringkali yang kita kerepotan adalah untuk menerapkan protokol kesehatan pada mereka. Jadi misalnya untuk disiplin memakai masker, atau misal orang tua juga memberikan face shield, kemudian juga cuci tangan dengan sabun, itu seringkali pada anak-anak mereka masih susah untuk diminta melakukan hal itu. Nah, penularannya seringkali dari lingkungan dok, yang memang pada saat mereka datang, memang untuk menjalankan protokol kesehatannya mereka kurang ketat, seperti itu dok. Oke, jadi bukan hanya orang tua ya, karena orang tua juga sudah tahu harus pakai masker, sudah tahu proteksinya harus bagus, tapi kadang-kadang juga kita kerap kali menjumpai beberapa orang yang cukup abai dalam penggunaan masker. Nah, jangan kata orang tua, anak-anak juga bisa ya. Mungkin mereka juga lebih susah lagi kan? Kalau untuk anak-anak. Dan seringkali bukan karena kesadaran, karena pakai masker karena disuruh papa mama gitu kan. Terus begitu merasa pengen nyaman dilepas, dia akan lepas gitu dok. Nah, ini kalau risiko yang terbesar misalnya di sekolah nih dok, kira-kira gimana dok risikonya? Nah,
Itu dengan untuk sekolah. anak-anak kan seperti yang kita ketahui ya dok ya. Kurang lebihnya 2 tahun ini mereka udah nggak ketemu temen, nggak ketemu guru, nggak lihat kantin sekolah, seperti itu. Nah ketemu temen, apalagi teman dekat, seringkali mereka ngobrol. Pakai masker tuh kayak ada hambatan dok. Jadi secara nggak sadar mereka akan lepas masker, ngobrol, atau kadang sekarang kan untuk sekolahan mintanya kan mereka bawa bekal dok. Kalau mereka bawa bekal, kadang-kala masih suka share karena merasa ini temanku kok, gak apa-apa dong aku share, seperti itu. Nah itu yang jadi kendala buat kita tuh dok. Ya, oke. Jadi memang agak sulit, apalagi nanti ketemu teman-teman ya, Ya, duduk di pojokan, resikonya kemudian gitu. sambil ngobrol. Kadang mungkin masker nggak dicopot, tapi turun ke bawah juga. Betul, Ya, iya. karena harus hati-hati. Jadi kalau seandainya seperti hidung ya, sama mulut. nggak menutupi hidung dan mulut, tidak dilakukan secara maksimal karena nggak dilihat papa mama, sehingga Iya, nanti betul. mereka kambuh. Karena kita harap memang dari rumah sendiri sudah harus betul-betul diterapkan supaya mereka tetap akan mematuhi protokol kesehatan pada saat nanti di sekolah. Jadi sudah siap istilahnya Iya. kita melepas. Dan juga jangan lupa para guru pun juga harus selalu kita senantiasa mengingatkan ya. Kalau Iya. ada guru yang lihat anaknya begitu, kalau dia nggak negur, kita juga harus tegur gurunya Iya. karena harus menerapkan dengan baik. Nah, dokter, sebagai orang tua nih ya, kapan sih kita harus mulai curiga apakah anak kita terpapar COVID-19? Kapan kita harus curiga? Ya, yang kita harus hati-hati untuk gejala yang paling awal biasanya panas, yang suhunya lebih dari 37,8 derajat Celcius. Kemudian dok, apabila ada batuk, terutama apabila dia batuknya disertai dengan sesak nafas, atau misalkan anak mengalami mual, muntah, dan kemudian juga diare. Nah, kemudian yang paling sering terjadi, tapi memang pada anak yang berusia muda itu masih susah untuk kita lacak adalah hilangnya gangguan dari penciuman ataupun pengecapan. Nah, apabila ada gejala seperti itu akan lebih baik apabila segera dikonsultasikan ke dokter anak terdekat. Oke dokter, jadi kalau seandainya mendapatkan gejala seperti itu, atau kan ya sekarang kan sudah banyak media sosial ya, jadi orang Iya. tua suka bisa mencari nih gejala-gejala COVID-19 ini apa sih? Kalau itu terdapat pada orang dewasa, mungkin juga terdapat pada anak gitu ya. Betul, Misalnya iya. ya dia mungkin mulai nggak mau makan dan sebagainya, karena kan nggak bisa ngecap, Betul. nggak bisa Nafsu mencium kan, makannya jadi akan nafsu makannya juga Iya, turun. betul dok. Nah itu biasanya dok, kalau seandainya kita sudah mendapatkan seperti itu, tadi kan dokter menyampaikan kita bawa aja kalau nggak ke rumah sakit, atau kita bisa mengkonsultasikan misalnya rumah sakit yang punya pelayanan telemedicine misalnya ya. Betul. Jadi bisa langsung komunikasi lewat video chat dengan Iya. dokternya. Nah, kalau seumpama misalnya sudah di rumah sakit, terus kemudian apa yang dilakukan kita nih? Katakanlah anak ini di hari Sabtu nih, kita belum bawa ke rumah sakit, terus Iya. kita ada mencuriga antara iya atau tidak. Apa yang sebaiknya kita lakukan deh kalau kita sudah mulai awal-awal curiga nih, ini anak? Sebetulnya gini dok, kalau rumah sakit kita ini selama pandemi ini sebetulnya kita sudah punya fasilitas untuk telemedicine. Oke. Jadi apabila orang tua sudah khawatir atau mencurigai gejala ke arah sana, kita bisa konsultasikan dulu via telemedicine. Atau misalkan orang tua menghendaki untuk melakukan swab dulu atau rapid antigen dulu, bisa dok, kita punya pelayanan drive-thru. Dan itu kita bisa lakukan setiap hari. Oke. Seperti itu Oke. dok. Jadi nomor satu intinya jangan panik ya dok ya. Betul, Ya, jangan kalau panik. panik kita nggak bisa mikir dok. Benar. Kalau nggak bisa mikir kita nggak bisa ngapa-ngapain dok. Bener banget, dan juga bagaimana caranya supaya kita lebih baik kita berpikir dulu nih. Iya. Misalnya kayak kasusnya saya curiga nih anak kena COVID, lebih baik langsung segera proteksi ya, semua segera pakai masker yang benar, jangan sampai kan kadang-kadang yang nama orang tua, anak kemudian di Iya, kamar ya udah kasihan. kasihan. Iya. Orang tuanya juga mungkin ada copot. Yang penting kita tetap menjaga protokol ya, Betul. kemudian mengisolasi dalam tanda kutip, terus kemudian cepat dibawa, atau kalau bingung ya langsung kontak rumah sakit, Rumah ya, sakit, telemedicine, ya. sehingga bisa ditanyakan. Kalau kira-kira nanti pendekatan dengan dokter anak, kemudian dikatakan, oh ini lebih baik langsung dibawa ke rumah Dibawa sakit ke rumah untuk kita sakit. tangani, supaya kita juga tidak terlambat. Iya, Gitu betul, kan. dok. Ya intinya itu. Tapi yang nomor satu jangan panik. Nah dokter, ini kan tadi kalau kita curiga nih ya terpapar, tapi kalau ternyata beneran nih anaknya terpapar COVID gitu Iya. kan, ternyata dia positif COVID-19, kapan anak tersebut aman untuk bisa kembali sekolah onsite lagi? Oke, untuk sekolah onsite tergantung dari kondisi yang dialami oleh si anak dok. Jadi apabila dia ternyata tanpa gejala, jadi hanya pemeriksaan laboratoriumnya saja yang mendukung ke arah COVID, dia boleh masuk lagi sekolah 10 hari setelah isoman. Tetapi apabila dia ternyata memang bergejala seperti yang disebutkan tadi, dia selesai dulu isoman 10 hari dok, ditambahkan 3 hari bebas gejala.
seperti itu. Jadi sama kayak standar orang dewasa ya biasanya Iya, ya. Jadi sama, 10 Dok. hari kalau memang nggak ada gejala, maka 10 hari isolasi mandiri di rumah. Iya. Kan nggak ada gejala, isolasi mandiri tetap bisa sekolah kan? Offline, Bisa. online ya. Online Tetap bisa online. Jadi iya. merasa bahwa wah ini anak saya kena COVID, kemudian di rumah, Iya. kemudian lapor ke gurunya, kemudian dia nggak sekolah. Kalau Enggak nggak sih ada gejala, sebetulnya, tetap ya, bisa Dok. Sekolah tetap jalan kok. gitu Iya. kan. Kita juga kepengen generasi kita adalah generasi yang memang bertanggung jawab ya di Betul. sekolah, bukan kabur-kaburan dari sekolah. Oke, Dok. Tapi ada pertanyaan lagi, Dok. Kan tadi dokter sempat bilang kalau sudah 10 hari terus kemudian nanti dia tanpa gejala dia bisa masuk sekolah lagi ya. Iya. Kalau seandainya ada gejala kita tambah 3 hari. Nah, kalau masalah swab evaluasi, Dok, seringkali kan dia di PCR, terus Iya. kemudian after 10 hari kita PCR lagi nggak? Dan apakah harus terus sampai hasilnya negatif? Menurut dokter Putri gimana, Dok? Sebetulnya untuk aturan yang terbaru sudah tidak diperlukan untuk evaluasi swab, Dok. Oke. Karena untuk virus COVID sendiri itu bisa di dalam tubuh kita sampai lama. Hanya memang untuk masa penularannya dia adalah sekitar 10 hari itu. Oke. Jadi setelah itu kemungkinan besar untuk menular lebih sedikit. Yang kita takutkan sebetulnya masalah penularannya kan, Dok. Oke. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kalau tidak dilakukan swab evaluasi. Evaluasi, oke. Iya. Nah, swab istilahnya swab untuk swab RT-PCR evaluasi. Jadi Iya. nggak perlu dilakukan karena sudah sesuai dengan standar ya dari Betul, Kementerian Kesehatan, dari standar dari Kemenkes seperti WHO, itu. juga dari CDC. Nah, dokter, masalahnya suka terjadi nih. Jadi PCR shopping. Oh, Nah, jadi pokoknya iya. ini harus negatif titik. Sehingga kan masalahnya PCR itu memeriksa dan istilah kita ketahuan cangkangnya ya. Iya, Jadi betul. kayak mau orang mau beli telur tapi cangkang telurnya yang ada, Yang tapi masih telurnya ada. sendiri udah nggak aktif. Nah, itu masalah PCR shopping ini pandangan dokter Putri kira-kira gimana nih? Sebetulnya nggak perlu sih, Dok, kalau menurut saya, karena nanti pada akhirnya kan tetap negatif juga. Betul. Malah nanti kalau kita lihat pada beberapa pasien meskipun 10 hari isoman memang kadang masih ada yang positif, Dok. Betul. Tapi itu wajar karena seperti yang dokter bilang, Ya. kita ceknya ternyata yang kelihatan cangkangnya aja. Betul. Tapi yang seperti itu nanti malah akan menimbulkan kepanikan. Betul. Jadi orangnya nggak bisa berpikir logis, mau kegiatan ini itu jadi terhambat, Dok. Betul. Jadi sebetulnya kalau kondisi bagus, fisik bagus, dan memang tidak ada gejala lain, ya sudah, Dok, untuk selesai isoman sudah tidak perlu untuk dilakukan PCR lagi. Oke, jadi nanti juga ini penting juga untuk para guru ya. Jadi Iya. kalau ternyata ini sudah sesuai standar, sudah selama 10 hari isoman, nggak ada gejala, ya sudah bisa masuk sekolah lagi. Nanti jangan sampai sekolahnya punya aturan, ini wajib Harus PCR negatif, dulu, PCR iya. gitu kan. Ya kalau bisa dilanjutkan dengan online di rumah ya mungkin aturan itu Iya. dijalankan. Tapi paling nggak lewat penelitian yang paling baru kita juga sudah menyampaikan karena Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini selalu memberikan dengan yang paling update. Iya. Dokter Putri soalnya sering banyak baca gitu, jadi update pasti akan selalu update. Kita nggak mungkin kasih data yang aneh-aneh. Dalam arti kata itu jangan lupa karena ini akan kita tampilkan juga dalam di YouTube channel Iya. Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, bisa diulang terus, bisa dilihat terus, dan juga kita memberikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah saat ini dan juga linear. Gitu. Betul. Nah, dokter. Ini terkait vaksinasi, Dok. Iya. Ya, ini membahas tentang garis besar karena sobatku, Dokter Putri adalah seorang dokter spesialis anak. Kita tidak hanya membahas soal vaksinasi COVID-19 tapi juga vaksinasi yang lain untuk anak-anak. Dokter, mohon arahan dokter terkait program vaksinasi pada anak secara keseluruhan. Silakan. Oke. Untungnya yang sekarang ini, Dok, untuk anak-anak yang berusia di atas 12 tahun kita sudah bisa memberikan untuk vaksin COVID. Kemudian untuk anak-anak yang kurang dari 12 tahun memang direncanakan untuk diberikan vaksin COVID, hanya saja memang belum tersedia. Nah, dalam masa kita menunggu ketersediaan vaksin itu, untuk anak-anak yang kurang dari usia 12 tahun diharapkan diperkuat dengan vaksin pneumokokus dan influenza. Nanti untuk berapa kali pemberian dan rentang pemberian dari masing-masing vaksin bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak kesayangan anak-anak tersebut. Seperti itu, Dok. Oke, jadi dengan adanya kasus COVID-19 bukan berarti penyakit yang lain tidak ada. Enggak juga, Dok. Jadi pasti tetap ada. Betul, Iya. jadi istilahnya program vaksinasi tetap juga harus bisa dijalankan. Ya, tetap harus jalan. Karena bagaimanapun untuk saat ini ya kalau di atas 12 tahun kita bisa untuk vaksinasi COVID-19, Iya. kalau di bawah itu ada beberapa vaksin lain yang kita harapkan juga bisa menjaga ketahanan tubuh untuk anak-anak gitu kita. ya. Nah, tapi Dok, kalau program vaksinasi kan kadang-kadang ada yang mau dibawa ke rumah sakit gitu Iya. kan. Tapi ada juga yang rumah sakit yang menyelenggarakan program vaksinasi yang istilahnya dia cukup ada di mobil, Iya. terus kemudian dia nggak usah turun. Nah, gimana dengan Dr. Un Solo Baru mengakomodir hal tersebut? Iya, untungnya kita itu selalu memfasilitasi untuk pasien-pasien kesayangan kita, Dok. Jadi untuk para orang tua yang tidak terlalu suka anaknya interaksi dalam masa pandemi ini bisa dilakukan vaksinasi secara drive-thru.
Untuk jadwal bisa dilakukan setiap hari kerja. Untuk masing-masing dokter spesialis juga sudah ada jadwalnya. Nanti tinggal request, bisa kontak kita dok, untuk vaksinnya akan diminta apa, jadwal nanti akan kita sesuaikan juga. Oke. Iya. Ya. Dokter, kalau saya nanti ada pertanyaan, dok, saya kepengen drive-thru nih ke rumah sakit Iya. dokter Un, terus kemudian kan saya mesti memeriksakan anak saya fit. Apakah sebetulnya kalau di drive-thru dia bisa langsung ready diperiksa di situ, atau kira-kira memang anak itu harus periksa dokter dulu seminggu sebelumnya baru vaksin? Menurut dokter kita gimana? harus cek dulu dok. Jadi Oke. sebelum dilakukan vaksin itu sudah SOP ya dok ya. Oke. Jadi harus sudah diperiksa dulu ini anak mungkin nggak kalau kita lakukan imunisasi. Apabila bisa baru kita lakukan imunisasi dok. Jadi bukan anak datang langsung kita suntik, tapi harus kita cek dulu semua bagus, memang sudah ready, kita baru lakukan imunisasi. Oke, Iya. jadi salah satunya kalau memang mau niat untuk memeriksakan dulu secara keseluruhan sebelumnya dan memang masih takut ke rumah sakit, bisa istilahnya menggunakan layanan telemedicine. Bisa. Dikontak dulu dan Iya. dokter juga akan melihat rekam medik riwayat pasien Iya. perjalanan sebelumnya dan akan mengakses atau mengecek lebih lanjut sehingga pada saat nanti sudah siap divaksin aku juga akan menginfokan ya. Iya, Jadi betul. tidak perlu takut untuk sobatku sekalian yang mau membawa anaknya ke sini untuk dilakukan Untuk vaksin. imunisasi. Nah, dokter minta tips persiapan bagi orang tua untuk back to school, untuk Oke. BTS. Tipsnya apa dok? Silakan. Iya, untuk orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk mengadakan pertemuan tatap muka, mungkin bisa diberikan beberapa tips. Yang pertama ya adalah masalah nutrisi. Jadi untuk makanan yang seimbang, bergizi tinggi dan berkalori sesuai dengan keinginan anak-anak itu bisa diberikan. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan sayur dan buah untuk tambahan daya tahan tubuh anak-anak. Apabila memungkinkan tetap diberikan untuk susu. Kemudian untuk yang lain adalah masalah kebersihan untuk masing-masing anak. Terutama adalah untuk masalah cuci tangan dengan sabun. Harus diajarkan juga untuk cuci tangan 6 langkah. Kemudian dari rumah untuk orang tua harus sudah mulai memberikan pendidikan mengenai masalah protokol kesehatan. Di antaranya adalah menggunakan masker yang tepat, yaitu menutupi hidung dan mulut. Kemudian juga untuk menjaga jarak dengan teman-temannya, tidak membuka masker juga pada saat dengan teman-temannya. Kemudian jangan lupa untuk melengkapi jadwal imunisasi untuk buah hati Anda tercinta, supaya nanti kekebalan tubuhnya akan jauh lebih bagus. Di antaranya seperti itu sih dok. Oke, jadi saat ini memang tidak ada cara yang lebih tepat untuk kita fokus pada protokol kesehatan, Betul. untuk kita linear dengan segala macam program pemerintah yang untuk tujuannya kan adalah baik untuk kita semua ya. Iya. Bukan untuk mempercayai berita-berita hoax yang nggak jelas nih, karena banyak beredar nih ya Iya. orang-orang. Nah, tapi kalau nanti sampai masih bingung dengan berita tersebut, silakan konsultasikan ke dokter kesayangan Anda karena kami pasti akan berusaha untuk menunjukkan apa yang terbaik ya. Kalau Betul. masih bingung nggak berani ke rumah sakit, kita tetap menyediakan layanan untuk telemedicine supaya lebih mudah. Nah dokter, tadi kan dokter sudah memberikan tips persiapan bagi orang tua. Iya. Mungkin ada tips untuk bapak dan ibu guru atau untuk sekolahnya nih, iya. karena anaknya bakal ke sekolah kan. Iya, Nah kira-kira betul. gimana dok? Silakan. Iya, kalau kami bisa meminta supaya Bapak Ibu guru melakukan protokol kesehatan seperti yang disarankan oleh pemerintah. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengecek suhu tubuh anak-anak pada saat mau masuk, menyediakan untuk sarana cuci tangan, kemudian juga melengkapi anak-anak dengan masker dan face shield. Jadi pada saat mereka masuk mungkin sudah harus dicek dulu dok. Kemudian jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga jarak satu sama lain. Seperti itu dok. Oke, jadi ini memang PR besar ya dok ya. Karena kalau misalnya yang namanya anak-anak ya, kita Ya. kan anak itu kan beragam. Tadi dokter bilang sampai usia sekian, bahkan peraturan Indonesia di bawah 18 tahun ya, Betul. masih anak-anak. Ya. Jadi anak usia 16 tahun dengan anak usia 3 tahun itu akan sangat beda-beda Berbeda. perlakuannya. Which is para guru juga kita harapkan bisa memahami kondisi ini. Ya pandemi belum berakhir dan COVID-19 masih mengintai. Seolah-olah ini kita sudah pada divaksin, sudah aman. Kita juga nggak boleh berpikiran gitu ya dok ya. Tetap harus waspada dok, Tetap karena harus kita nggak waspada, tahu betul. bakal terjadi apa. Betul, bukan kita mendoakannya negatif, tapi lebih baik kita bersiap ya dok ya, Betul, untuk betul. mengantisipasi. Tetap waspada aja. Betul banget, untuk waspada. Nah, dok, ini yang terakhir, saya lupa satu yang terakhir. Kalau seumpama kan ada yang namanya penyuluhan ke sekolahan ya, Iya. penyuluhan ke sekolahan. Nah, bagaimana Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, mungkin sobatku ada yang mau mengetahui kira-kira apa
aktivitas yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru terkait dengan program Back to School ke sekolah-sekolah? Oke, untuk Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kita bisa mengadakan penyuluhan kesehatan maupun pemberian pengertian tentang protokol kesehatan yang baik untuk para siswa dengan kita mendatangi ke sekolahan masing-masing. Demikian juga kita bisa melakukan pemeriksaan swab PCR ataupun antigen rapid untuk datang langsung ke sekolah masing-masing. Jadi nanti akan lebih nyaman baik untuk siswa, para guru, dan orang tua yang di rumah. Oke, jadi bisa juga ngundang Dokter Putri nih kalau seumpama Bisa. kita punya sekolah. Diatur aja dong. Diatur aja. Jadi istilahnya supaya kita jangan bergumul dengan kebingungan sendiri Iya, ya. betul. Lebih baik kita tanyakan kepada ahlinya sehingga supaya kita tidak mengambil kesimpulan sendiri. Takutnya kesimpulan itu malah nanti jadi membahayakan, Iya. berpotensi kurang Malah jadi maksimal. bumerang nanti Jadi buat kita bumerang buat sendiri, kita. iya. Gitu ya dokter. Dokter ada tips and trick nggak untuk yang terakhir nih sebelum kita tutup? Oke. Buat para bapak ibu sekalian, sobatku, terkait dengan kondisi COVID-19 yang masih ada di Indonesia. Iya. Silakan dokter. Yang pasti untuk Bapak Ibu di rumah, jangan takut, tetap waspada. Kita akan kawal untuk putra-putri kita untuk tetap melakukan sekolah, baik itu secara online maupun offline. Hanya saja kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah kita ketahui, dan kita harus selalu mengingatkan anak-anak kita supaya selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk menjaga nutrisi dan kekebalan tubuh anak-anak kita dengan diantaranya adalah imunisasi atau vaksinasi. Seperti Oke, itu, Dok. Dokter Putri, mantap sekali yang sudah disampaikan oleh Dokter Putri. Jadi kita mungkin tidak bisa mengupas tuntas secara detail dari A Iya. sampai Z, akan tetapi inilah gambaran garis besar supaya bagaimana Dokter Putri sudah menyampaikan dalam program Back to School, itu program dari pemerintah yang memang sudah dipersiapkan, meskipun itu masih menjadi pilihan buat Bapak Ibu sekalian, Betul. sobatku mau menyatakan iya atau tidak. Tapi intinya ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi kita juga harus bisa berjalan linear dengan baik, Ya. memproteksi anak-anak kita supaya tetap sehat. Dan karena kalau dia sehat, dia ke rumah, dia kan juga akan, keluarga juga ikut sehat ya Keluarga dok ya? akan sehat. Ya. Jadi kita menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang tersayang di sekeliling kita, Dok. Betul sekali. Oke, sekali lagi Dokter Putri terima kasih, Terima sudah kasih. bergabung dalam acara Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jangan lupa sobatku, klik subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya dari YouTube channel RS Dr. Un Solo Baru untuk mendapatkan berbagai macam video edukasi dari kami dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.